Di negeri Kusnia, Malebari, Adam bersama para putra-putrinya sedang membicarakan sang istri, yaitu Siti Hawa, yang kali ini sedang mengandung untuk ke-13 kalinya. Yang membuat heran adalah Siti Hawa mengidam ingin memakan buah-buahan dari surga. Hah? Dalam pembicaraan itu, Kabil, sang putra sulung, juga menyampaikan keluhan yang selama ini dipendam dalam hatinya, yaitu tentang peraturan Adam dalam menikahkan putra-putrinya. Tunggu Pak Web. Itu kan anaknya Nabi. Kenapa Pak Web tidak menggunakan kalimat Sayyidina? Harusnya Sayyidina Kabil. Kalau tidak, namanya tidak sopan Pak Web. Karena itu anaknya seorang nabi. Begitu juga dengan Adam. Itu kan nabi. Harusnya menggunakan nabi. Nabi Adam. Gitu loh Pak Web. Edan tenan. Oke. Panjenengan tahu apa itu artinya Sayyidina? Tahu dong? Apa coba? Anak seorang nabi atau keturunan nabi. Sebab karena itu yang mendapat gelar atau julukan Sayyidina pasti hanyalah keturunan-keturunan nabi atau anak-anaknya para nabi. Hehehe, edan tenan. Sayyidina itu adalah bahasa Arab yang artinya tuan atau tuanku. Bukan keturunan nabi atau titel atau julukan bagi keturunan nabi atau titel atau julukan untuk anak-anak nabi. Bukan. Siapapun dia, jika terhormat, entah itu karena pangkatnya atau hartanya atau wibawanya, kalau mau menghormati sebutannya bisa menggunakan Sayyidina atau tuanku. Karena kata Sayyidina atau tuan atau tuanku ini adalah ucapan penghormatan atau menghormati seseorang ketika berhadapan secara langsung. Kalau tidak sedang berhadapan secara langsung, ya tidak harus. Kalau nabi berarti orang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk dirinya sendiri, bukan untuk disampaikan kepada orang lain. Dengan kata lain, seorang nabi hanya diberi petunjuk atau bimbingan pribadi oleh Tuhan. Dalam ajaran agama Islam, nabi adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu. Namun, seorang nabi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia, melainkan hanya untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, ada kata rasul atau rasul. Seorang rasul atau rasul juga seorang nabi, namun dengan tugas tambahan
untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dengan kata lain, rasul atau rasul memiliki kewajiban dakwah dan menyampaikan ajaran kepada orang lain. Kalau nabi tidak. Contohnya Adam. Adam adalah nabi pertama dalam ajaran Islam. Artinya, Adam adalah orang yang pertama menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kesimpulannya, artinya nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Makna dari nabi atau kenabian adalah petunjuk dan bimbingan kepada individu, serta membentuk karakter dan akhlak yang baik bagi kepada individu. Paham nggih? Jadi, kalau saya menggunakan kalimat Nabi Adam, berarti sama halnya saya berkata seperti ini. Orang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk dirinya sendiri, Adam. Kan jadi tidak lucu kalau kata-katanya seperti itu. Dan tenang. Lanjut punya cerita, ye. Kabil lahir bersama Siti Aklimah, sedangkan Habil lahir bersama Siti Damimah. Namun, Kabil yang berwajah tampan ternyata dinikahkan dengan Siti Damimah yang berwajah jelek. Sedangkan Habil yang berwajah jelek ternyata dinikahkan dengan Siti Aklimah yang berwajah cantik. Selama ini, Kabil selalu memendam kekecewaan dalam hati. Namun, sekarang ia tidak tahan lagi dan menyampaikan rasa kesalnya itu kepada sang ayah. Adam menjelaskan bahwa peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Kabil dan Siti Aklimah lahir bersama, maka mereka berasal dari satu benih yang sama, sehingga tidak baik jika dinikahkan. Kabil kecewa dengan jawaban sang ayah. Ia lalu pamit undur diri meninggalkan pertemuan. Adam kembali membicarakan kehamilan Siti Hawa. Dulu, mereka berdua telah melanggar larangan Sang Maha Kuasa, sehingga harus keluar dari taman surga. Kini Siti Hawa sedang mengandung dan merindukan kelezatan buah-buahan dari surga. Dari tempat yang serba indah itu, putra keenam bernama Sis mengajukan diri untuk mewujudkan idaman sang ibu. Adam sangat yakin pada kemampuan Sis dan memberikan restu kepadanya untuk berangkat. Lalu Adam masuk ke dalam puri dan disambut Siti Hawa. Kepada sang istri, ia menceritakan jalannya pertemuan tadi, di mana Sis bersedia mengusahakan terwujudnya buah-buahan dari taman surga. Ia juga menceritakan kekecewaan Kabil karena beristrikan Siti Damimah yang buruk rupa. Siti Hawa mengungkit cerita masa lalu, di mana antara dirinya dan sang suami pernah berselisih paham mengenai tata cara pernikahan putra-putri mereka. Adam berpendapat putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri kedua, sedangkan putra kedua dinikahkan dengan putri pertama. Putra ketiga dinikahkan dengan putri keempat, sedangkan putra keempat dinikahkan dengan putri ketiga. Begitulah seterusnya. Di lain pihak, Siti Hawa berpendapat putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri pertama, putra kedua dinikahkan dengan putri kedua, dan seterusnya, dengan alasan mereka sudah berjodoh sejak dalam kandungan. Perbedaan pendapat ini membuat keduanya berselisih tanpa ada yang mau mengalah. Sampai akhirnya
Mereka memutuskan untuk meminta petunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Masing-masing lalu melakukan persamadian hingga mencapai suwung. Masuk dalam ranah atau dimensi Sang Yang Taya. Maksudnya seperti itu. Atau keadaan Tuhan. Lalu keduanya pun saling mendesah hingga mengeluarkan sperma. Yang kemudian sperma dari dalam tubuh itu ditempatkan di dalam pusaka Cupu Manik Astagina. Sperma Adam ditempatkan pada tutup Cupu Manik, sedangkan sperma Siti Hawa ditempatkan di badan Cupu Manik. Setelah beberapa hari, sperma milik Adam berubah menjadi calon janin, sedangkan sperma Siti Hawa tidak berubah. Karena itulah Siti Hawa mengaku pasrah dan menyerah. Keputusan tentang tata cara pernikahan putra-putrinya supaya dijalankan sesuai pendapat Adam. Setelah Adam dan Siti Hawa pergi, malaikat Jibril datang atas perintah Tuhan untuk menyatukan calon janin tersebut dengan benih Siti Hawa, sehingga menjadi bayi hidup, yang kemudian diberi nama Sis. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Sis ini tercipta bukan melalui hubungan badan, dan bukan lahir melalui rahim. Artinya lebih kudus atau lebih suci dari Nabi Isa atau Yesus yang lahir melalui rahim. Dengan demikian, anak pertama sampai kelima selalu lahir sepasang laki-laki dan perempuan. Sedangkan putra keenam ini hanya seorang laki-laki, yaitu tersebut Sis. Dengan siapa Sis akan dijodohkan? Kalau ada judul kawin-kawinan atas perjodohan ini pasti bukan tentang jodoh atau perjodohan. Bukan tentang nikah atau pernikahan. Bukan tentang kawin atau perkawinan. Kita harus segera meneges kepada Sang Yang Taya untuk mengetahui semua ini. Tidak lama kemudian, muncul badai angin topan yang menerbangkan Cupu Manik Astagina entah kemana. Siti Hawa mengakhiri ceritanya. Nabi Adam berusaha menenangkan rasa dan perasaan Siti Hawa dan menganggap keluhan Kabil tadi adalah bagian dari proses kehidupan. Kita harus tetap pasrah kepada Tuhan, tetap menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, agar supaya tetap bisa merasakan kenyataan Tuhan dan menebar cinta kasih sayang Tuhan kepada alam semesta seisinya. Inilah yang saya maksud Wahyu Pancalaku, yang secara umum disebut-sebut sebagai iman, yaitu pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa, kakek nenek moyang kita. Namun, pada waktu itu masih belum disebut Wahyu Pancalaku atau iman. Masih mengalir begitu saja. Kemudian, Adam mengajak Siti Hawa untuk lebih menguatkan iman atau Wahyu Pancalaku dalam menikmati dan mensyukuri perbuatan hidup ketika menggerak-gerikkan jiwa dan raga. Inilah yang saya maksud Wahyu Pancagaib, yaitu kunci paweling asmo mijil dan singkir, atau sedulur papat kalima pancer, yaitu mutmainah alwamah hidup amarah dan supiyah, yang bergerik menggerakkan wujud atau raga.
Sudah terpakai sejak zaman Adam dan Hawa, kakek nenek moyang kita. Hanya saja ketika itu masih belum tersebut Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalima pancer. Masih berjalan begitu saja. Di sisi lain, Habil memerintahkan 4 orang adiknya, yaitu Israel, Israwan, Basradiwan, dan Yasis, untuk mengantarkan keberangkatan Sis dalam mewujudkan idaman sang ibu. Di tengah perjalanan, Sis dan keempat saudaranya itu diganggu oleh kaum jin, pengikut Ajajil, yang dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan. Terjadilah pertempuran di mana para bangsa jin tersebut dapat diusir pergi. Sesampainya di tepi hutan Ambalah, Sis berpisah dengan keempat saudaranya untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Israel, Israwan, Basradiwan, dan Yasis lalu kembali ke Kusnia Malebari dan mendoakan perjalanan Sis supaya berhasil dan selalu mendapat perlindungan hidup yang senantiasa bergerak menggerakkan jiwa dan raganya. Stop. Stop, Pak Web. Dari kisah tadi, seakan surga itu beneran ada, bukan dongeng dan dogma agama belaka. Di mana surga yang hendak didatangi Sis itu, Pak Web? Sabar. 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 Simak saja dulu baik-baik hingga selesai. Nanti juga terjelaskan. Tanpa bertanya, tanpa ditanya. Kan saya sedang mengisahkannya tanpa tedeng aling-aling. Oke? Seorang diri, Sis, memasuki hutan Ambalah untuk kemudian bersamadi dengan niat meminta izin yang maha kuasa supaya bisa mendapatkan buah-buahan dari taman surga. Setelah 41 hari bersamadi, mengheningkan cipta, malaikat Jibril pun datang, menyampaikan perintah Tuhan bahwa Sis diizinkan naik ke taman surga untuk memetik buah-buahan yang menjadi idaman ibunya. Sis sangat gembira dan ia pun berangkat dengan bantuan malaikat Jibril. Di dalam taman surga, Jibril mengantarkan Sis memetik buah-buahan yang diinginkan Siti Hawa. Setelah dirasa cukup, Jibril kemudian menyampaikan keputusan Tuhan yang kedua, yaitu menikahkan Sis dengan seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Jibril menyampaikan kehendak Tuhan bahwa kelak Sis akan menurunkan manusia-manusia utama dan sebagian di antaranya akan menjadi nabi-nabi dan raja-raja. Maka dari itu, yang menjadi istrinya Sis haruslah wanita utama pula. Sis sangat bersyukur. Ia kemudian membawa Dewi Mulat turun ke dunia dan membangun rumah tangga di Kusnia Malebari bersama Dewi Mulat. Buah-buahan dari taman surga pun dipersembahkan kepada Siti Hawa yang menerimanya dengan sukacita. Setelah tiba saatnya, Siti Hawa pun melahirkan sepasang putra-putri seperti biasanya. Adam memberi nama putra-putrinya itu masing-masing Kayu Maras dan Siti
Indun Maras. Pada suatu hari, Kabil datang menemui Habil di rumahnya untuk meminta supaya Siti Aklimah diceraikan dan diserahkan kepadanya. Habil sebenarnya sangat menyayangi kakak sulungnya. Namun ia juga tidak berani melanggar keputusan sang ayah. Merasa tersinggung, Kabil menantang Habil untuk mengadakan kurban. Barang siapa yang diterima sesajinya, maka dialah yang berhak memperistri Siti Aklimah. Habil bersedia menuruti tantangan itu, dengan harapan sang kakak bisa mendapatkan petunjuk Tuhan supaya sadar. Maka kedua bersaudara itu lantas mempersiapkan sesaji masing-masing. Karena Kabil seorang petani, maka kurban yang ia sajikan pun berwujud hasil bumi, seperti buah-buahan dan palawija. Namun karena ia bersifat kikir, pelit, maka yang dipilih adalah buah-buahan dan palawija yang buruk. Sedangkan yang baik disisihkan untuk dijual dan dipakai sendiri. Sementara itu, Habil seorang peternak, maka ia pun mengorbankan hewan-hewan peliharaannya. Karena ia bersifat murah hati dan penuh iman, maka yang dipilihnya sebagai sesaji adalah hewan-hewan yang terbaik pula. Tuhan yang Maha Kuasa kemudian mengirim api dari langit untuk membakar sesaji yang dipersembahkan Habil sebagai pertanda bahwa kurbannya telah diterima. Kabil sangat kesal dan bertambah iri karena kedengkian dan kecemburuannya sudah memuncak. Ia pun mengambil sebongkah batu dan memukul kepala Habil hingga pecah lalu mati. Melihat adiknya mati, Kabil menjadi kebingungan bercampur sedih. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba terlihat olehnya 2 ekor burung gagak yang sedang berkelahi. Gagak yang menang kemudian mengubur bangkai gagak yang kalah dan mati di dalam tanah. Merasa mendapat petunjuk, Kabil pun menguburkan mayat Habil seperti burung gagak itu. Dan kejadian ini menjadi tragedi sejarah pembunuhan pertama di zaman Adam dan Hawa atau Homo sapien, tentang manusia membunuh manusia. Kabil kemudian menemui Siti Aklimah untuk menikahinya. Siti Aklimah menolak karena takut melanggar perintah sang ayah. Kabil tidak peduli dan ia pun memukul Siti Aklimah sampai pingsan, kemudian membawanya lari meninggalkan negeri Kusnia Malebari sejauh-jauhnya. Ajajil yang dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan yang Maha Kuasa untuk bersujud memberikan penghormatan kepada Adam, kali ini ia mendengar kehendak Tuhan bahwa keturunan Sis akan menjadi manusia-manusia utama. Maka ia pun bersamadi memohon kepada Tuhan supaya diizinkan memiliki seorang putri. Ia berharap melalui putrinya itu bisa lahir keturunan Sis yang bisa menjadi raja dan penguasa umat manusia di dunia. Tuhan yang Maha Adil pun mengabulkan permohonan Ajajil atas kehendaknya. Dari sebagian tubuh Ajajil tercipta seorang perempuan yang berwajah sama persis dengan Dewi Mulat, istri Sis, yang kemudian diberi nama Dewi Delajah. Ajajil lalu membawa putrinya itu ke negeri Kusnia Malebari supaya bisa mengandung benih dari Sis. Ajajil
memasuki rumah Sis secara diam-diam dan menculik Dewi Mulat untuk ditukar dengan Dewi Dlajah. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui Dewi Dlajah telah disetubuhi Sis, yang tidak bisa membedakan istrinya, Ajajil pun mengembalikan Dewi Mulat dan membawa pulang Dewi Dlajah putrinya. 9 bulan kemudian, Dewi Dlajah melahirkan bersamaan dengan terbenamnya matahari. Namun anehnya, anak yang lahir itu berwujud segumpal darah yang berkilauan. Ajajil mengambil darah tersebut lalu membawanya pergi ke negeri Kusnia Malebari. Sementara itu, pada hari yang sama, Dewi Mulat melahirkan bersamaan dengan terbitnya matahari. Yang dilahirkannya adalah 2 orang anak. Anak yang satu berwujud bayi normal, sedangkan yang satunya berwujud seberkas cahaya. Ajajil datang secara gaib, lalu menangkap seberkas cahaya tersebut dan disatukannya dengan darah berkilauan milik Dewi Dlajah yang ia bawa. Lalu dipersatukan antara cahaya dan darah tersebut, dan terciptalah seorang bayi laki-laki. Namun tubuhnya tidak bisa diraba dan selalu memancarkan cahaya seperti sinar rembulan. Adam datang dan memberi nama kedua cucunya tersebut. Yang berwujud bayi normal diberi nama Anwas, sedangkan yang berwujud bayi bercahaya diberi nama Anwar. Adam meramalkan bahwa Anwas kelak akan menurunkan para nabi-nabi dan kaisar, sedangkan Anwar kelak tidak mau mengikuti ajarannya dan memilih jalan hidup sendiri. Namun, keturunannya juga banyak yang menjadi dewa-dewi dan para raja, serta tokoh besar di dunia. Hal ini membuat Sis bimbang dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya, berwahyu pancalaku atau iman secara totalitas. Sejak itu, Sis tidak mau lagi dengan yang namanya berhubungan badan atau seks. Karena takut dan trauma akan terjadi lagi dilema seperti yang sudah terjadi tersebut. Masih di negeri Kusnia Malebari, Adam yang telah berusia 990 tahun sedang dalam keadaan sakaratul maut, menjelang kematiannya. Di sekitarnya telah berkumpul semua anggota keluarga, mulai dari istri, para putra-putri, serta cucu dan cicit. Namun ada seorang yang belum datang, yaitu Anwar, putra Sis. Adam mengetahui kalau Anwar saat ini sedang berkelana di hutan Ambalah, di tanah keling, dan berguru kepada Ajajil. Tunggu Pak Web, tunggu Pak Web, tunggu. Pak Web sudah menyebutkan hutan Ambalah 2 kali. Di mana itu hutan Ambalah, Pak Web? Hutan Ambalah adalah penyebutan untuk seluruh Pulau Jawa yang ketika itu masih berupa hutan belantara dengan gunung-gunung berapinya yang mencakar langit, yang masuk dalam sejarah Mahabharata sebagai daerah hutan wingit dan angker yang diminta oleh Pandawa V untuk mendirikan kerajaan Indraprastha. Sebab karena itu, candi-candi yang bernuansa Pandawa V banyak tersebar di seluruh Pulau Jawa.
kalau Tanah Keling yang sekarang menjadi Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tempat di mana Kerajaan Kalingga pernah berdiri dan berjaya. Berarti di awal tadi Pak Web mengisahkan sesampainya di tepi hutan Ambalah, says titik-titik. Berarti surga itu di Pulau Jawa. Iya Pak Web. Simak saja. Simak saja dulu sampai selesai. Tidak usah instruksi dulu. Jangan diasumsi. Simak saja baik-baik hingga selesai. Supaya panjenengan tidak capek. Saya yang mengisahkan sejarahnya. Panjenengan yang merasakan capeknya nanti. Karena sibuk mikir itu dan ini. Oke? Lah kalau Ajajil Pak Web. Malaikat yang balelo atau setan Pak Web? Ada 5 makhluk bernapas yang menghuni alam semesta, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia, serta malaikat dan jin. Itu semuanya sama-sama makhluk bernapas yang menghuni alam semesta. Namun ada perbedaannya, yaitu terletak pada penciptaan wujudnya dan tempat tinggalnya. Wujud tumbuhan, hewan, dan manusia dicipta dari saripatinya bumi dan memiliki kelamin serta syahwat atau nafsu dan bertempat tinggal di alam nyata. Malaikat tercipta dari cahaya kalau dalam bahasa kulit. Kalau bahasa dagingnya, saripatinya unsur elemen dan tidak memiliki kelamin dan juga tidak memiliki syahwat atau nafsu. Bertempat tinggal di alam ruh atau alam gaib. 4 unsur elemen yang ada pada diri manusia, yaitu sukma, yang lebih dikenal sebagai sedulur papat atau 4 anasir, itu termasuk malaikat, karena dicipta dari saripatinya elemen atau cahaya. Sedangkan jin tercipta dari api. Ingat, tercipta dari api. Bukan saripatinya api, melainkan dari api. Dan memiliki kelamin dan syahwat atau nafsu. Sama seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Hanya tempat tinggalnya yang berbeda, yaitu alam sukma, alam perbatasan antara alam nyata dan alam ruh atau gaib, atau alam barzah. Ajajil itu dicipta dari api, artinya Ajajil bukan malaikat, melainkan bangsa jin, dan tinggal di alam sukma atau alam perbatasan antara alam nyata dan alam ruh atau alam gaib. Namun bisa masuk ke alam ruh atau alam gaib karena kesaktiannya. Lah, kalau setan Pak Web, setan itu sukmanya manusia, termasuk bangsa malaikat, karena tercipta dari saripatinya 4 elemen. Namun karena kematian raga yang gagal sempurna, tersesatlah, sehingga tidak bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya, sebagai saripatinya elemen. Lalu gentayangan di alam sukma atau alam perbatasan antara alam nyata dan alam ruh atau alam gaib atau alam barzah. Right? Oke, kita lanjutkan kisahnya. Nanti tidak selesai loh. Saya mengisahkannya kalau ditanya terus dan harus menjawab terus. Sebenarnya yang bertanya terus itu siapa Pak Web? Itu loh yang di belakang saya. Edan tenan. Tidak lama kemudian Anwar datang
dan menyampaikan rasa prihatin atas keadaan sang kakek. Menyaksikan secara langsung Adam kakeknya yang sedang mengalami sekarat, Anwar tidak bisa menerima keadaan yang sedang dialami kakeknya. Karena kakeknya adalah nabi, orang yang pernah mendapatkan wahyu secara langsung dari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memilihnya untuk menjadi makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Namun, kenapa mengalami kematian yang mengerikan seperti ini? Apakah Tuhan ingkar janji? Atau Adam, kakek saya, yang telah ingkar janji, sehingga terjadi seperti ini? Perenungan Anwar mendadak terhenti ketika Sis ayahnya bertanya, apakah benar putranya itu telah berguru kepada Ajajil di tanah keling hutan Ambalah? Jika memang benar, ia melarang keras Anwar berhubungan lagi dengan Ajajil, karena dulu telah dikeluarkan dari taman surga oleh Tuhan yang Maha Kuasa atas kesombongannya, yang menolak memberikan penghormatan kepada Adam, kakeknya. Anwar mengakui dirinya memang telah berkelana sampai ke hutan Ambalah di tanah keling dan berguru kepada seorang pertapa tua. Pertapa tua itu telah mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian, antara lain kemampuan terbang, menghilang, amblas bumi, menyelam di air, serta berubah wujud. Mengenai Ajajil, ia mengaku tidak kenal dan tidak tahu menau. Adam menjelaskan bahwa pertapa tua itu tidak lain adalah Ajajil yang sedang menyamar. Ia berwasiat agar Anwar tidak lagi berhubungan dengannya, dan supaya kembali kepada jati diri, tidak keluar dari dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, muncul dua malaikat yang diutus Tuhan untuk datang ke Kusnia Malebari. Mereka adalah malaikat Israel yang bertugas menjemput roh Adam atau ruh Adam, dan Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu Eka Buana kepada Sis dan menunjuk Sis, putra keenam, sebagai pengganti Adam dan penerus Adam, untuk menyempurnakan wahyu Eka Buana bagi alam semesta seisinya, yang pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa namun gagal, serta mengangkat Kayu Maras, putra ke-13, sebagai raja pertama di dunia yang bertahta di Kusnia Malebari, bergelar Prabu Kayu Mutu. Sejak meninggalnya Adam, Sis tiada henti-hentinya merenungi akan kematian Adam akibat dari gagalnya menyempurnakan wahyu Eka Buana. Karena artinya kalau Sis juga sampai gagal menyempurnakan wahyu Eka Buana, Sis pun akan mengalami hal yang sama seperti Adam. Setelah 1 tahun Adam meninggal dunia, Siti Hawa berikutnya menyusul. Semakin membuat Sis merasa sangat cemas. Terlebih lagi Anwar, putranya. Kemudian, setelah 40 harinya Siti Hawa meninggalkan dunia, Sis memanggil kedua putranya dan terjadi percakapan serius antara Sis dan kedua orang putranya, yaitu Anwas dan Anwar, mengenai rahasia hidup dan mati di dalam kehidupan dunia, yang kalau sampai gagal menyempurnakan wahyu Eka Buana akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami Adam dan Hawa. Sis bertanya kepada kedua orang putranya, pelajaran apa yang kalian dapatkan atas matinya Adam dan Hawa? Menurut Anwas, apa yang diajarkan Adam adalah ajaran yang harus diikuti dan diteruskan atau dilanjutkan oleh anak cucu cicitnya dan seterusnya. Karena itu, warisan. Semua rontal peninggalan Adam bisa dijadikan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan tepat dari Adam dan Hawa dalam menyempurnakan wahyu Eka Buana. Karena isi rontal tersebut berasal dari apa yang diajarkan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Anwar tidak setuju. Menurutnya, ilmu Tuhan itu sangat luas,
tak terbatas dan tidak bisa ditampung hanya dalam rontal saja. Jadi, untuk menyempurnakan Wahyu Eka Buana, kita harus mempelajari rahasia hidup dan mati kita dalam kehidupan di dunia, atau mengkaji diri agar supaya mengenal diri ini siapa, dari mana, untuk apa dan hendak kemana. Maka harus mempelajari pula bagaimana alam semesta bekerja. Alam memiliki hukum sebab akibat yang berjalan sesuai ketentuan Tuhan. Apalagi melihat Adam, ternyata meninggal dunia dalam usia 990 tahun membuat Anwar merasa sangat kecewa. Ia berpendapat, jika memang yang diajarkan Adam itu baik dan tepat, harusnya dapat menghindari diri dari kematian, seperti kaum malaikat yang hidup abadi. Anwas tidak setuju karena makhluk bernama manusia dan malaikat jelas berbeda secara penciptaan. Manusia berwujud asal dari saripatinya tanah dan harus kembali kepada tanah asalnya tersebut. Namun Anwar tetap bersikeras bahwa manusia bisa mencapai kehidupan abadi seperti para malaikat jika mau berusaha menyempurnakan Wahyu Eka Buana. Bapak kita Sis, orang kedua yang menerima Wahyu Eka Buana setelah Adam kakek kita. Kita harus mengikuti petunjuk Bapak kita Sis yang baru saja menerima Wahyu Eka Buana selanjutnya. Dengan metode baru tentunya. Bukan metode lama dari Adam yang gagal. Yang gagal menyempurnakan Wahyu Eka Buana. Tidak bisa kita ikuti ajarannya. Karena sudah jelas-jelas tidak baik dan tidak tepat. Buktinya gagal. Sis membenarkan apa yang dikatakan Anwas. Karena yang dilakukan oleh Adam juga Wahyu Eka Buana. Namun dari sisi baiknya. Sedangkan dari sisi tidak tepatnya, tidak untuk diikuti dan diteruskan. Juga membenarkan apa yang dikatakan Anwar. Kemudian Sis menjelaskan tentang apa dan bagaimana itu arti maksudnya Wahyu Eka Buana. Serta kemana arah tujuannya Wahyu Eka Buana. Yang pada intinya Wahyu Eka Buana adalah 5 ruh pemberian Tuhan yang berkuasa menggunakan jasad atau raga. Dan masing-masing ruh memiliki sikap dan sifat sendiri-sendiri. Tersebut wahyu pancalaku atau iman. Dan Wahyu Eka Buana ini hanya bisa disempurnakan menggunakan sikap dan sifatnya masing-masing ruh itu sendiri. Dan untuk hal ini, otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat harus terjaga kebersihannya. Karena di 3 tempat yang ada di dalam diri inilah kesempurnaan Wahyu Eka Buana akan terjadi bagi alam semesta seisinya. Namun Anwas tetap kokoh pada pendiriannya, harus mengikuti jejak Adam. Mati adalah takdir yang tidak bisa dihindari oleh semua makhluk. Anwar pun tetap kokoh pada pendiriannya, sebab Adam mengalami kematian. Karena gagal menyempurnakan Wahyu Eka Buana, maka jika berhasil menyempurnakan Wahyu Eka Buana, yang artinya mengenal diri, yang berarti juga mengenal Tuhan, tidak akan mengalami kematian, dan terjadilah pertengkaran antara kakak beradik, yaitu Anwas dan Anwar. Setelah membulatkan tekad, Anwar pun memutuskan untuk pergi, berkelana lagi, untuk menyempurnakan Wahyu Eka Buana dengan cara mempelajari sejatinya diri melalui alam semesta. Anwas berusaha menghalangi niat adiknya itu. Bahkan terpaksa ia menggunakan kekerasan supaya sang adik menghentikan langkahnya. Kedua bersaudara itu lalu terlibat pertarungan seru. Karena Anwar jauh lebih sakti, maka ia pun dapat meloloskan diri. Anwas sangat sedih bercampur malu. Kemudian ia bersumpah, meskipun ilmu kesaktian adiknya lebih tinggi, namun kelak akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan-keturunan Anwar. Setelah sampai di perbatasan Kusnia Malebari, Anwar bertemu Azazil yang memperkenalkan diri sebagai kakeknya dari pihak ibu. Azazil juga menceritakan
bahwa dirinya dulu menyamar sebagai pertapa tua yang telah mengajarkan segala macam ilmu kesaktian sewaktu Anwar bertapa di hutan Ambalah, tanah Keling. Dan Anwar bertanya, alasan apa yang membuat Adam berwasiat agar dirinya tidak lagi berhubungan dengan Ajajil? Ajajil pun menceritakan latar belakang permasalahan ini. Dulu di Taman Surga, ia adalah pemuka kaum malaikat. Bahkan disebut-sebut sebagai makhluk yang paling tekun dan patuh beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkehendak memilih manusia disebut Adam sebagai khalifah di muka bumi. Para malaikat menyampaikan keluhan kepada Tuhan bahwa manusia hanyalah makhluk yang suka berbuat kerusakan. Tuhan lalu mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada Adam, sehingga para malaikat pun mengaku kalah. Maka ketika Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk menyatakan tunduk dan memberikan penghormatan kepada Adam, mereka pun serentak mematuhi, kecuali Ajajil, sang pemuka para malaikat tersebut. Ajajil tetap pada pendiriannya bahwa manusia adalah makhluk yang mudah berubah-ubah otak dan hatinya, sehingga tidak layak mendapat penghormatan darinya. Karena menolak perintah Tuhan itulah Ajajil pun dikeluarkan dari Taman Surga. Anwar mendengarkan cerita itu dengan seksama dan merasa pendapat Ajajil ada benarnya. Namun menentang perintah Tuhan jelas adalah perbuatan yang keliru atau tidak tepat. Ia tidak mau terlibat dalam permusuhan antara Adam dan Ajajil, karena keduanya adalah sama-sama kakek baginya. Sebagaimana perselisihannya dengan Anwas kakaknya. Ia hanya tidak mau mati seperti yang dialami Adam dan Hawa, kakek neneknya, dan ingin bisa hidup abadi seperti kaum malaikat. Ajajil berjanji akan membimbing cucunya itu dalam mewujudkan cita-citanya. Dan Anwar sangat gembira dan bersedia mematuhi segala nasihatnya. Mereka berdua lalu berangkat menuju ke kutub utara untuk mencari sumber keabadian tersebut yang memancar dari mustika awan mendung di sana. Ajajil dan Anwar akhirnya sampai di tanah Lulmat yang terletak di balik kutub utara. Di sana Anwar kemudian bertapa, memohon petunjuk Tuhan. Setelah sekian lama bertapa melawan hawa dingin, datanglah sekumpulan awan mendung yang berasal dari lautan rahmat. Dari awan mendung tersebut memancar keluar air keabadian yang disebut sebagai Tirta Amarta Kamandanu. Atas nasihat Ajajil, kemudian Anwar segera mandi dan meminum air keabadian tersebut. Setelah itu, ia pun berniat menampung air yang masih terus memancar, agar kelak bisa diminum anak cucunya. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya, dan juga tidak memiliki wadah yang tepat. Memahami hal itu, Ajajil pun menyerahkan Cupu Mane Astagina, milik Adam dan Siti Hawa, yang dulu Cupu Mane Astagina tersebut pernah menjadi wadah sperma yang mereka keluarkan. Saat peristiwa penciptaan Sis, Cupu Mane Astagina itu kemudian terhempas oleh angin topan dan ditemukan Ajajil di tengah laut. Anwar menerima Cupu Mane Astagina itu. Meskipun ukurannya kecil, namun memiliki daya kesaktian yang mampu menampung semua air keabadian yang dipancarkan awan mendung tersebut sampai habis. Setelah dirasa cukup, keduanya lalu pergi meninggalkan tanah Lulmat. Sesampainya di luar kutub utara, Ajajil pamit pergi meninggalkan Anwar, yang kemudian dilanjutkan perjalanan pulang sendiri. Di tengah jalan, Anwar menemukan pohon rewan, yaitu sejenis pohon ajaib yang tidak memiliki daun sama sekali, tapi bisa hidup sehat. Suara hatinya berkata bahwa akar pohon gundul tersebut
merupakan pusaka yang sangat ampuh. Anwar lalu mengambil akar pohon itu dan menjadikannya sebagai pusaka yang diberi nama Lata Mahosadi. Keampuhan akar pohon ini adalah dapat digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Akan tetapi, karena menyimpan Lata Mahosadi tanpa persiapan, tiba-tiba pikiran Anwar menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana arah jalan pulang menuju Kusnia Malebari. Maka ia pun berjalan secara serabutan dan akhirnya terlunta-lunta selama ribuan tahun. Sesampainya di Laut Hitam, Anwar menyaksikan pemandangan aneh. Ia melihat dua orang manusia tergantung-gantung di angkasa, di atas langit. Anwar bertanya, dan kedua orang itu mengaku bernama Malaikat Harut dan Malaikat Marut. Kedua malaikat tersebut dulu pernah menyampaikan keluhan kepada Tuhan bahwa keputusan Tuhan mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi adalah keliru atau tidak tepat. Banyak sekali keturunan Adam yang berbuat kerusakan dan menuruti hawa nafsu. Jika yang menjadi khalifah adalah bangsa malaikat, tentu bumi akan menjadi aman dan makmur. Kedua malaikat juga berkata, jika mereka memiliki hawa nafsu seperti manusia, pasti mereka tetap bisa mengendalikannya dan tidak mungkin terjerumus ke dalam kejahatan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu memberikan ujian dengan cara mengisi mereka berdua dengan hawa nafsu dan menurunkannya ke bumi. Ternyata pada akhirnya mereka gagal juga menjalani ujian tersebut karena terlena oleh pujian, sehingga mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia. Dengan sesuka hati, kini malaikat Harut dan malaikat Marut harus menjalani hukuman dengan tergantung-gantung di atas Laut Hitam setelah kematian raganya gagal sempurna. Nah, warisan dari malaikat Harut dan malaikat Marut inilah ilmu sihir atau ilmu klenik menjadi ada di dunia. Anwar sangat tertarik dan ingin menjadi murid mereka. Kedua malaikat lalu mengajarinya berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti ilmu perbintangan, ilmu klenik, ilmu perdukunan, ilmu sihir, ilmu meramal, ilmu bumi, ilmu kebijaksanaan, serta ilmu berbicara dengan berbagai jenis makhluk hidup. Anwar sangat bersyukur ia merasa tidak harus lagi kembali ke negeri Kusnia Malebari, karena menurutnya semua anggota keluarganya yang dikenalnya pasti sudah meninggal dunia semua. Maka ia lantas menanyakan di mana letak surga dan neraka, karena ingin melihat bagaimana keadaan di dalam sana. Kedua malaikat tersebut berbohong kepada Anwar dengan mengatakan bahwa surga dan neraka terletak di hulu sungai Nil. Anwar yang polos segera mengikuti petunjuk kedua malaikat gurunya. Ia pun mendatangi sungai Nil dan berjalan menelusuri sungai Nil terpanjang di dunia tersebut. Dalam perjalanannya, ia bertemu paman dan bibinya yang bernama Lata dan Siti Ujwa, putra-putri Adam dan Siti Hawa yang ke-15. Anwar sangat terkejut melihat paman dan bibinya itu masih hidup. Ternyata mereka berdua dulu kabur dari Kusnia Malebari karena tidak bersedia dinikahkan dengan saudara yang lain, sebagaimana yang pernah dikeluhkan Kabil. Mereka juga tidak mengikuti ajaran Adam dan memilih mencari jalan kehidupan sendiri, sehingga akhirnya menemukan cara agar supaya tetap awet muda. Anwar kemudian berguru kepada paman dan bibinya tersebut, dan ia memperoleh ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara supaya tetap awet muda dan melihat masa depan. Setelah dirasa cukup, Anwar lalu melanjutkan perjalanan
menuju hulu sungai Nil. Anwar telah sampai di hulu sungai Nil yang berupa rawa-rawa sangat luas, bernama Rawa Jambiri Jahiri. Ia sangat kecewa dan merasa telah ditipu oleh malaikat Harut dan malaikat Marut. Karena di tempat itu tidak ada surga, tidak ada neraka. Ternyata sama sekali tidak ada. Tidak terdapat surga, juga tidak terdapat neraka. Yang ada di sana hanyalah pemandangan Gunung Kapsi yang berkali-kali menyemburkan api mengerikan. Anwar melihat air yang mengisi rawa-rawa tersebut ternyata bersumber dari mata air di Gunung Kapsi. Maka ia pun melanjutkan perjalanan mendaki gunung tersebut. Di puncak gunung, ia bertemu seorang kakek tua yang mengaku sebagai penguasa surga dan neraka. Kakek tua itu tidak lain adalah malaikat Azazil yang sedang menyamar. Ia mengatakan bahwa Anwar yang berhati tulus dalam mematuhi petunjuk kedua gurunya hendak menerima anugerah Tuhan berupa permata Retna Dumilah. Melalui permata tersebut, Anwar dapat menyaksikan keindahan surga dan kengerian neraka. Si kakek tua lalu mengajarkan berbagai macam ilmu baru kepada Anwar, antara lain ilmu penitisan atau bersatu dengan makhluk lain, ilmu memasuki alam kematian, dan ilmu memutarbalikkan waktu. Setelah selesai, kakek tua itu memerintahkan kepada Anwar untuk bertapa ke pulau Lakdewa yang terletak di Samudra Hindia. Anwar pun mohon pamit dan berangkat. Anwar setelah sampai di pulau Lakdewa dan bertapa di puncak sebuah gunung, ia bertapa dengan cara menatap jalannya matahari. Jika pagi hari, wajahnya menghadap ke timur. Jika siang hari, wajahnya menghadap ke atas. Dan jika sore hari, wajahnya menghadap ke barat. Kemudian, jika malam hari, ia berendam di dalam air. Setelah 7 tahun bertapa seperti itu, dengan sabar dan tekun, Anwar pun akhirnya menjadi makhluk halus yang berbadan rohani, tinggal di alam Sunyaruri. Di alam itu tiada barat, tiada timur, tiada utara, tiada selatan, tiada atas, tiada bawah, terang tanpa siang, gelap tanpa malam. Ruang dan waktu menjadi satu. Sudah musnah semua, tiada nama. Dan segalanya berada dalam satu rengkuhan Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah puncak Telaga Tanjung atau keadaan Manunggal Jati. Di puncak Telaga Tanjung ini, Anwar bisa menyaksikan secara langsung keindahan surga dan kengerian neraka. Walaupun tempat tinggalnya berbeda-beda, tidak satu tempat, melainkan tersebar di seluruh penjuru dunia, Anwar dapat merasakan satu keadaan dari orang-orang yang tenang jiwanya, tentram hidupnya, dan bahagia kehidupannya. Sebab akibat dari perbuatan bijaksananya. Itulah surga. Di sisi lain, walaupun tempat tinggalnya berbeda-beda, tidak satu tempat, melainkan tersebar di seluruh penjuru dunia, Anwar juga dapat merasakan satu keadaan dari orang-orang yang tidak tenang jiwanya, gelisah hidupnya, dan mencekam kehidupannya. Sebab akibat dari perbuatan kejam dan kejinya. Itulah neraka. Dengan kesaksian Anwar ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa surga dan neraka itu adalah suasana atau keadaan jiwa yang dialami oleh raga atau jasad. Manakala raga melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan jahat, jiwa akan mengalami tidak tenang, gelisah, dan dicekam ketakutan. Itulah neraka. Sebaliknya, manakala raga
berbuat kebaikan dan kebajikan, jiwa akan mengalami tenang, tentram, dan bahagia. Apapun menjadi mudah dan bisa dicapai dengan tidak bersusah payah. Itulah surga. Dan keduanya ada di dalam jiwanya manusia yang raganya masih hidup, bukan yang raganya sudah mati. Setelah mengerti, memahami, dan mengetahui keadaan surga dan neraka, kemudian Anwar mengerti dan memahami serta mengetahui bahwa dirinya harus segera berkeluarga. Karena keturunan Anwas saat ini sudah mencapai zaman Musa. Anwar patuh pada pencerahan tersebut dan segera bertapa di dalam gua untuk mendapatkan pasangan yang tepat. Tersebutlah Raja Jin di Pulau Maladewa bernama Prabu Nur Hadi yang masih keturunan Jan Banu Jan, leluhur para jin di dunia. Ia memerintah didampingi saudaranya yang bernama Patih Amir. Pada suatu hari, putri tunggal Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Nurini bermimpi didatangi seorang kakek tua yang memberitahu bahwa jodohnya yang bernama Anwar sudah dekat dan saat ini sedang bertapa di sebuah gua. Kakek tua itu mengabarkan bahwa perkawinan Dewi Nurini dengan Anwar kelak akan menurunkan dewa-dewi dan raja-raja tanah Hindustan dan tanah Jawa. Dewi Nurini menceritakan apa yang dialaminya kepada sang ayah. Prabu Nur Hadi lalu mengutus Patih Amir untuk pergi menyelidiki laki-laki yang digambarkan sang putri. Dalam mimpinya itu, Patih Amir pun mohon diri dan berangkat. Perjalanan Patih Amir akhirnya sampai di Pulau Lakdewa dan ia menemukan seorang laki-laki di dalam gua yang tubuhnya bercahaya namun tidak menyilaukan seperti sinar bulan purnama. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Anwar seperti yang ia cari, Patih Amir pun mengajaknya pergi ke Pulau Maladewa untuk bertemu sang Prabu Nur Hadi dan Dewi Nurini. Prabu Nur Hadi menerima kedatangan Anwar dan Patih Amir. Dilihatnya sosok Anwar yang ternyata berwajah tampan dan tubuhnya bercahaya seperti bulan purnama, membuat hatinya sangat berkenan. Dewi Nurini juga yakin kalau Anwar ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan si kakek tua dalam mimpinya. Maka pernikahan di antara mereka pun dilangsungkan di Pulau Maladewa dan Anwar berganti nama menjadi Sangyang Nur Cahya. Singkat punya cerita, Dewi Nurini telah mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sangyang Nurasa. Prabu Nur Hadi merasa sudah tiba saatnya untuk mengundurkan diri dari tahta kerajaan Maladewa dan menyerahkan tahta kepada sang menantu. Maka sejak saat itu, Sangyang Nur Cahya menjadi pemimpin kerajaan Maladewa yang namanya kemudian diganti menjadi Kayangan Pulau Dewata. Nah, dimulai dari sinilah kerajaan para dewa dan dewa-dewi dimulai. Dengan berpedoman kepada kitab suci sejati ada makna yang dijadikan perwujudannya. Ulang res sejati dijadikan ucapan perkataannya dan berbudi bawa laksana yang dijadikan sebagai tingkah laku atau perbuatannya. Disebutlah dewa jika lelaki dan disebut dewi kalau perempuan. Berawal dari penyatuan Dewi Nurini dan Anwar alias Sangyang Nur Cahya, Raja Kayangan Kadewatan, kemudian menurunkan Sangyang Nurasa, kemudian menurunkan Sangyang Menang, kemudian menurunkan Sangyang Tunggal, kemudian menurunkan Sangyang Ismaya, kemudian menurunkan Sangyang Wungkuhan. Dan
Sang Yang Wungkuhan menurunkan 3, yaitu 1. Sang Yang Janggan Semara Santa, yang kemudian dikenal sebagai Semar. Kedua, Sang Yang Batara Antaga, yang kemudian dikenal sebagai Togok Tejamaya atau Togok Tejamantri. Dan yang ketiga, Sang Yang Batara Manikmaya, yang kemudian dikenal sebagai Batara Guru. Dari Sang Yang Batara Manikmaya atau Batara Guru inilah raja-raja dan ratu-ratu di India dan Jawa lahir. Sedangkan Sang Yang Janggan Semara Santa atau Semar inilah dewa-dewi di Kayangan dilahirkan. Seperti Batara Surya, Batara Yama Dipati, dan Batara Kamajaya, dan lain-lain sebagainya. Juga dari Sang Yang Janggan Samarasanta atau Semar inilah ajaran kapitayan lahir di seluruh Nusantara, khususnya Jawa Dwipa, yang kemudian dipecah menjadi bersuku-suku di Nusantara oleh Sang Yang Batara Antaga atau Togok Tejamantri. Tujuannya agar supaya lebih mudah. Tidak sulit seperti caranya Sang Yang Janggan Semara Santa atau Semar mengajarkan. Sehingga kapitayan di setiap sukunya menjadi berbeda-beda penyebutannya. Seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan lain-lain sebagainya. Itulah dan begitulah awal mula adanya ajaran sebelum agama lahir. Pangkalnya bermula dari Anwas dan Anwar. Sama-sama bermuara pada Sis, yaitu Wahyu Eka Buana atau Wahyu Mahkota Rama, yang pada akhirnya tersebut sebagai Wahyu Pancagaib, yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Eka Buana itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku, yang pada akhirnya disebut-sebut sebagai Iman. Hanya saja perbedaannya, Anwas yang melahirkan nabi-nabi dan kaisar-kaisar mengemasnya dengan akidah dan kaidah turun-temurun, mulai dari Adam, sehingga pada akhirnya disebut sebagai agama. Sedangkan Anwar yang melahirkan dewa-dewi dan raja-raja serta ratu-ratu mengemasnya dengan sains atau ilmu pengetahuan alam semesta, yang kemudian dilanjutkan oleh Sang Yang Janggan Semara Santa atau Semar dengan ditambahi bumbu-bumbu ritual sehingga pada akhirnya disebut sebagai kapitayan. Dan Sis tidak mengemasnya dengan apapun, melainkan asli murni menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Eka Buana itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau Iman, yang pada akhirnya disebut Wahyu Pancagaib Pancalaku. Sebab karena itu Sis hingga detik ini walaupun tidak mandi dan meminum air keabadian seperti yang dilakukan Anwar putranya, masih tetap hidup abadi di puncak Telaga Tanjung, menunggu ada anak cucu cicit keturunannya yang berhasil mencapai karena kemurnian lakunya. Apa itu dewa? Dewa berarti makhluk gaib atau entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Istilah dewa juga bisa merujuk pada tokoh-tokoh mitologi yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar pada zaman dulu. Kata dewa berasal dari bahasa Sanskerta, deva, yang berarti terang atau mulia atau makhluk surgawi. Dalam agama Hindu, dewa-dewa dipandang sebagai manifestasi Brahman atau Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki berbagai peran dan kekuasaan dalam mengatur alam semesta. Dalam agama Buddha, dewa atau deva
adalah makhluk surgawi yang memiliki umur panjang dan bahagia, tetapi tidak dianggap sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan mereka juga masih tunduk pada kematian. Dalam mitologi Yunani, dewa-dewa seperti Zeus, Poseidon, dan Athena dianggap sebagai penguasa berbagai aspek alam dan kehidupan manusia di bumi. Dalam agama Islam, dewa-dewa ini disebut sebagai malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari cahaya atau tercipta dari cahaya dan memiliki tugas khusus untuk melaksanakan perintahnya. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Tuhan dan tidak pernah membantah atau mendurhakainya. Mereka selalu taat dan beribadah kepada Allah. Tidak pernah makan, minum, atau memiliki nafsu seperti manusia. Setiap malaikat memiliki tugas khusus, seperti menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, menjaga surga, menjaga air, menjaga bumi, dan lain-lain sebagainya. Dalam Islam, beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Umat muslim wajib meyakini keberadaan malaikat dan tugas-tugasnya. Dalam bahasa Indonesia, istilah dewa juga digunakan untuk merujuk pada tokoh mitologi atau dewa-dewa dalam berbagai kepercayaan atau budaya, seperti dewa-dewa dalam mitologi Jawa atau dewa-dewa dalam mitologi Norse. Apa itu mitologi? Mitologi artinya studi tentang sejarah masa lampau, seperti kejadian-kejadian di masa lalu, asal-usul dunia, asal-usul manusia, atau kepercayaan masyarakat tertentu. Mitologi juga bisa berarti kumpulan atau himpunan sejarah atau cerita dari suatu kebudayaan tertentu, seperti mitologi Yunani atau mitologi Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Kalau ada Allah, kenapa dan mengapa harus ada banyak dewa? Jawabannya sangat sederhana, yaitu karena panjenengan salah paham dan gagal paham. Lah itu agama Hindu, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan lain-lainnya. Kalau yang ini beda nih. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa adalah dewa utama. Berbeda dengan dewa-dewa yang sudah saya sampaikan tadi. Jelasnya sebagai berikut. Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi adalah sebutan bagi Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu Dharma, terutama di Bali dan Jawa. Istilah ini juga dikenal dengan nama lain seperti Acintya, yang tak dapat dipikirkan. Arti maksudnya sang adalah memiliki arti identifikasi atau personalisasi. Arti maksudnya yang adalah mengacu pada keberadaan spiritual yang dimuliakan dan dihormati. Arti maksudnya widi adalah sama dengan widya, pengetahuan. Memiliki arti sebagai penghapus ketidaktahuan. Kesimpulannya, arti maksudnya Sang Hyang Widi adalah identifikasi atau personalisasi spiritual menghapus ketidaktahuan. Sebagaimana dalam agama Islam, Allah memiliki banyak sifat. Namun yang paling utama ada 99 yang lebih dikenal sebagai Asmaul Husna. Sang Hyang Widi pun sama, memiliki banyak sifat, sejumlah isi alam semesta. Namun yang paling utama hanya ada 3 saja, yaitu 1. Dewa Brahma.
Asmaul Husnahnya Al-Khaliq atau Al-Badi. Artinya yang Maha Pencipta. Yang kedua adalah Dewa Wisnu. Asmaul Husnahnya adalah Al-Hafiz atau Al-Wakil, yang artinya yang Maha Memelihara. Dan yang ketiga adalah Dewa Siwa. Asmaul Husnahnya Al-Muhyi atau Al-Mumitu. Artinya yang Maha menghidupkan dan yang Maha mematikan. Coba kalau sifat-sifat Allah, Tuhan di dalam agama Islam diwujudkan, ada berapa tuh? Ada 99 nama. Berarti ada 99 arca. Kalau Hindu cuma 3 kan? Makanya, kalau apa-apa itu jangan gampang tertarik dulu. Jangan mudah percaya dulu. Simak dulu baik-baik supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, termasuk agama yang panjenengan anggap benar itu. Simak dulu baik-baik tuh akidah dan kaidahnya. Jangan asal ikut-ikutan saja. Jangan asal komentar. Jangan asal menyimpulkan. Karena komentar atau kesimpulan itu belum tentu tepat. Usul boleh, namun jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan mending jangan usul. Karena itu akan menunjukkan kapasitas karakter pribadimu secara umum. Oke? Kesimpulannya, dengan kisah yang rumit dan sesungguhnya sangat panjang ini, kita bisa mengambil keputusan bahwa kisah Adam dan Siti Hawa adalah cara dan jalan atau sains untuk mengenal yang dimaksud Tuhan melalui setiap diri yang disebut manusia hidup. Sebab karena sebab Adam dan Siti Hawa adalah Tuhan itu sendiri yang sedang memperkenalkan dirinya kepada makhluk yang disebut manusia bagi alam semesta. Sesuai firman-Nya dalam kitab Kejadian, yaitu, "Aku pada mulanya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk untuk memperkenalkanku kepada mereka, maka mereka pun mengenalku." 1. Maka Allah atau Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah atau Allah, diciptakannya dia, lelaki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Allah menciptakan mereka. Kedua, lalu Allah atau Allah menciptakan manusia menurut rupanya. Menurut rupanya Allah, Dia menciptakannya, laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Allah menciptakan mereka. Ketiga, maka dijadikan Allah akan manusia itu atas petanya, yaitu atas peta Allah atau Allah, dijadikannya ia. Maka dijadikannya mereka itu laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Allah menciptakan mereka. Keempat, demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Allah menciptakan mereka. Kelima, maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai Dia. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Allah menciptakan mereka. Keenam, lalu Allah menciptakan manusia menurut citranya. Dalam citranya Allah atau Allah, Dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Allah menciptakan mereka. Ketujuh, maka Allah
menciptakan. Ketujuh, maka Allah atau Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya, Allah atau Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Demikianlah Allah atau Allah menciptakan mereka. Namun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan akhir kata dari saya, Wong Edan Bagu, selamat rahayu serta terima kasih. Tercerahkanlah kita semuanya. Nggih?